Bab 4. Bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam hidup bernegara, Anda dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan, misalnya siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Anda juga dapat menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak berhubungan dengan cara-cara pemerintahan dijalankan. Misalnya, bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar oleh orang lain. Pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah jalankan, artinya Anda telah menemukan bagian atau isi dari konstitusi. Kemudian A. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Pernahkah Anda mendengar istilah konstitusi? Tentu saja pernah, bahkan bukan. Pada saat Anda mempelajari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah, istilah tersebut kerap kali dibahas. Apa konstitusi itu sebenarnya? Berikut ini terdapat dari suatu daftar aturan atau hukum, beberapa di antaranya mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan. Coba Anda perhatikan dengan seksama aturan-aturan mana saja yang mengatur jalannya pemerintahan itu. Kemudian B. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dari kegiatan menelusuri konsep dan urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu saja Anda dapat menemukan persoalan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut. Contoh-contoh pertanyaan yang mungkin muncul dari benak Anda misalnya sebagai berikut. Yang pertama, mestikah setiap negara memiliki konstitusi? A. Jika ya, untuk apa konstitusi itu diperlukan? B. Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi? C. Jika ada, apa yang terjadi dengan kehidupan negara tersebut? 2. Jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya? A. Apa materi muatannya? B. Apakah konstitusi itu selalu tertulis? C. Jika tidak, negara manakah yang memiliki konstitusi tertulis? D. Apakah konstitusi demikian itu efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara? C. Menggali sumber histori, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan berbangsa negara Indonesia. Dari kegiatan mananya, kita mempunyai sejumlah pertanyaan yang sangat penting, yakni mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Jika ya, untuk apa konstitusi diperlukan? Apakah ada negara yang tidak memiliki konstitusi? Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu memulainya dari penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes 1588 sampai dengan 1879. Dari pandangan ini kita akan dapat memahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala hingga timbul. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai undang-undang kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 masa kemerdekaan.
Masa berlakunya 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Konstitusi RIS 1949. Masa berlakunya 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi UUD Undang-Undang Dasar 1950 masa berlakunya 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 masa Orde Lama, Undang-Undang Dasar Negara 45 masa Orde Baru, masa berlakunya 5 Juli 1959 sampai dengan 1965, 1996 sampai dengan 1998. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan, namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik. Bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang menjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah, maka timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Maka pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal era reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: A. Mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. B. Menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. E. Mewujudkan kebangsaan pers. F. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Mari kita fokuskan perhatian pada tuntutan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari suku tafsir atau multitafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi punya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan atau krisis multidimensional. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena ada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR
berkehendak untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. Apabila muncul juga kehendak mencegah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia terlebih dahulu harus dilakukan referendum meminta pendapat rakyat dengan persyaratan yang sangat ketat. Itulah maka kecil kemungkinan untuk berhasil memerlukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Bagaimana hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 itu? Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR Republik Indonesia berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi dalam perjalanannya telah menjadi kebetulan seluruh komponen bangsa. Jadi tidak heran jika dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif dalam 4 kali masa sidang MPR Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 mengalami perubahan sebagai berikut. A. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang umum MPR 1999 atau tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. B. Perubahan Ketua Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2000 atau tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. C. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR D. 2001 atau tanggal 1 sampai 9 November 2001. E. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2002 atau tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. F. Rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. 1. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar yang menyelenggarakan negara, sedangkan dalam arti luas, konstitusi. G. Praktik kewarganegaraan. 4. Materi muatan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam suatu undang-undang. Hal ini karena norma yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 berisi aturan yang bersifat pokok dan garis-garis besar saja. Misalnya aturan tentang HAM dalam pasal 28 ayat 5 berbunyi untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjabarkan norma tersebut disusunlah undang-undang pelaksanaannya, misal dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ada juga undang-undang lain yang dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan mengenai HAM yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. Secara berkelompok, pilihlah sebuah ketentuan yang ada di pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh, pasal 23A tentang pajak. Selanjutnya carilah undang-undang sebagai pelaksanaannya atas ketentuan tersebut. Analisis apakah isi undang-undang tersebut benar-benar menjabarkan maksud ketentuan yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 tersebut. Adakah isinya yang bertentangan? Hasil kegiatan silahkan Anda presentasikan di muka kelas. Hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.